Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak, yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya hingga ia berada di dalam perut ikan? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, dalam kitab Ibnu Katsir diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada penduduk Ninawa di daerah Al-Muwasil. Lalu Nabi Yunus menyeru mereka ke jalan Allah, namun mereka mendustakannya. Mereka senantiasa dalam kekafiran dan keingkaran. Setelah hal itu berlangsung lama, maka Nabi Yunus pergi dari tengah-tengah mereka seraya menjanjikan kepada mereka datangnya azab setelah 3 hari kepergiannya. Setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi dari tengah-tengah kaumnya, mereka menyaksikan datangnya azab tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan gairah bertaubat dalam hati mereka. Dan mereka pun menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap Nabi mereka. Selanjutnya mereka memakai baju hitam dan memisahkan setiap binatang dan anaknya. Kemudian mereka mengangkat suara, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berteriak keras seraya merendahkan diri. Penduduk Ninawa saat itu sangat menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah mengirimkan azab yang dahsyat. Dengan kekuatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghentikan azab yang timbul disebabkan oleh perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu." Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah pergi dalam keadaan marah lantaran ulah kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam naik suatu kapal, lalu berlayar bersama para penumpangnya. Kapal itu sendiri mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimal sehingga menjadi oleng dan nyaris tenggelam. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan mereka dan melemparkannya ke laut. Ternyata, barang-barang yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, mereka mengatakan, kemudian kaum itu bermusyawarah untuk mengadakan undian. Barang siapa keluar namanya, maka dia akan dilemparkan ke laut supaya muatan kapal menjadi lebih ringan. Setelah mereka mengadakan undian, maka undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau menerima undian itu. Kemudian mereka mengulanginya lagi dan masih tetap jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Untuk yang kedua kalinya ini, mereka masih tetap menolak hasil undian tersebut. Selanjutnya, mereka mengulanginya lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan undian itu masih tetap jatuh pada diri Nabi Yunus karena hal itu sudah menjadi kehendak Allah untuk suatu kepentingan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela." Quran Surat As-Saffat ayat 139-142.
Setelah undin tersebut jatuh pada dirinya, dengan pasrah beliau alaihissalam langsung menjeburkan diri ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan besar dari laut hijau untuk menelannya. Allah memerintahkan ikan itu agar tidak memakan daging Nabi Yunus dan tidak menghancurkan tulang-tulangnya. Selanjutnya ikan itu membawa Nabi Yunus berenang mengelilingi lautan. Sebagian pendapat ada yang mengatakan ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi. Selanjutnya para ahli tafsir menuturkan, setelah dia berada di dalam perut ikan selama waktu yang menurut perhitungan normal dia sudah meninggal dunia, Nabi Yunus menggerakkan anggota tubuhnya. Ternyata ia masih bisa bergerak dan dia yakin masih hidup. Lalu dia menjatuhkan diri dan bersujud seraya berucap, "Ya Rabbku, aku telah menjadikan suatu tempat bersujud di mana tidak ada seorang pun dari hamba-Mu yang beribadah seperti di tempat ini." Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diceritakan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang lamanya Nabi Yunus alaihissalam tinggal di dalam perut ikan. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menemukan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tubuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145-146. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat kaumnya. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147-148. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Meskipun Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, tidak berarti kemuliaannya sebagai nabi menjadi berkurang. Kesalahan yang dilakukan para nabi pada dasarnya adalah pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya, termasuk juga kita sebagai umat Islam saat ini dan juga umat-umat yang akan datang. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.